Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Roman Samuel Siombing. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pada week yang ke-9 dasar pemrograman pada bahasa C. Nah, yang pertama adalah mengenai struktur data. Struktur data di sini adalah untuk mendefinisikan sebuah konstanta dari sebuah integer yang sudah berada di dalam program. Nah, maksudnya konstanta dari sebuah integer yang berada di dalam program yaitu integer atau suatu fungsi yang akan kita masukkan, tetapi nilainya sudah ada dalam program yang akan kita masukkan. Saya di sini akan menjelaskannya lebih rinci pada Visual Studio Code yang saya miliki. Nah, ini adalah program yang pada bagian yang pertama tadi. Nah, di sini adalah sebuah include atau bagian dari bahasa C, biasanya dipakai pada bagian awal. Nah, ini adalah fungsi utama dari bahasa C, yaitu in main. Nah, in main ini akan dibuka, kebanyakan ini adalah integer. Nah, main ini adalah sebuah fungsi dengan tanda buka kurawal atau ya dengan tanda buka kurawal akan mencakup semua fungsi-fungsi yang ada di dalam uh, in main tersebut. Nah, yang saya maksud adalah fungsi atau integer dalam pemrograman atau dalam suatu kode. Nah, di sini adalah integer x sama dengan 23. Nah, jadi program tersebut akan otomatis atau langsung mengeluarkan output yaitu 23. Coba contohnya. Nah, umur saya adalah 23. Nah, ketika kita diganti di sini dengan 24, pasti akan berubah juga. Nah, umur saya adalah 24. Nah, mengapa demikian? Karena pada struktur data in X telah dimasukkan eh, pada dalam programnya gitu. Jadi nggak perlu harus dimasukin lagi pada proses outputnya waktu kuliahnya sudah berjalan. Nah, seperti biasa, hmm, ketika kita pengen atau kita ingin outputnya bisa dimasukin atau integernya bisa kita klik pada saat programnya setelah berjalan, saya akan mencontohkannya pada program yang saya buat khusus, yaitu, nah, di sini berapakah umur kamu? 22. Nah, sisa umur kamu adalah 8. Mengapa demikian? Karena di sini Nmax atau umur max yang saya buat adalah 30. Nah, di sini juga Nmax bisa kita buat secara integer. Kita akan memasukkannya pada program yang sudah berjalan. Di sini kita buat umur umur kita bisa 23. Nah, sisa umur kamu adalah min 23. Mengapa demikian? Karena maxnya telah dikurangi dengan X dan sisanya telah di print ke umur gini, umur yang di sini. Nah, maka sisa umur adalah minus. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu variabel dan data type atau tipe. Untuk di sini adalah definisinya untuk mendefinisikan sebuah konstanta. Definisi dan spesifikasi: A yaitu integer adalah integer berupa bilangan bulat, B adalah integer berupa bilangan desimal, integer adalah berupa bilangan numerik dengan presisi yang lebih tinggi. Nah, bedanya dari bilangan desimal dengan bilangan eh, numerik adalah, saya desimal itu mempunyai koma yang terbatas pada floatnya. Ketika eh, pada bagian numerik, dia akan didouble. Jadi ketika kita memasukkan angka 3, jadi koma bisa sampai infinity. Sebenarnya eh, di float itu juga bisa seperti itu, tapi kita harus memasukkan misalnya 2 titik F, 2 di belakang koma. Jadi kita harus masukkan 100 titik F gitu-gitu. Nah, pada realisasi bahasa C-nya, seperti biasa dibuka dengan include stdio.h, integer main, integer A sama dengan 10, float B sama dengan 22. Nah, di sini adalah perbedaannya. Mengapa 10 menggunakan integer sedangkan
22 menggunakan float kan sama-sama bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini 10 tidak memiliki koma, tetapi pada bagian angka 22 memiliki koma yaitu 2222. Nah, untuk memasukkan bilangan atau bilangan desimal yang hasilnya 2 atau koma, jadi kita harus membutuhkan fungsi float. Sama halnya dengan double. Ketika kita ingin memasukkan angka yang double gini, kita harus memasukkan fungsi double supaya angka yang dimasukkan akan menghasilkan presisi yang spesifik. Nah, pada bagian yang keempat yaitu char. Nah, char ini sama halnya dengan integer dan float, tetapi bedanya adalah char untuk memasukkan suatu huruf pada bahasa C tersebut. Saya akan mencontohkannya pada bagian eh, LSP saya. Ini adalah codingannya kan. Nah, integer di sini adalah 10, integer A, float B dengan desimal tadi. Nah, printf integer adalah integer yang fungsi yang telah kita masukkan pada in main yang pertama. Nah, di sini ada terdapat persen %d. Nah, ketika ini adalah fungsinya untuk men-scan atau mengambil bilangan apa yang ingin kita masukkan. Misalnya persen %d inilah garis miring N untuk enter ya, enter pada Microsoft Word. Jadi dia melangkahi satu garis, tidak ada efeknya juga kalau ini dia dihilangkan. Nah, A ini adalah bagian dari apa yang akan kita ambil. Nah, A ini mempunyai pasangan yaitu persen %d. Kalau misalnya dia adalah integer, dia akan menggunakan fungsi persen %d. Ketika dia adalah float, dia akan menggunakan fungsi persen %f. Di sini kita bisa membuat 2 titik f seperti yang saya bilang tadi. Bisa 3 titik f, tergantung bilangan atau bilangan yang akan kita buat di belakang koma. Nah, ketika dia menggunakan fungsi double akan membuat kita harus membutuhkan fungsi persen %lf, dan ketika char kita membutuhkan persen %j. Nah, saya akan mencoba menjalankan codingannya. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, ketika kita di sini mengganti persen %f jadi persen %d, maka hasilnya akan eh, demikian. Nah, berarti akan nol atau bisa dibilang error ya. Nah, ketika kita menginginkan 2 di belakang koma, kita hanya membutuhkan 2 titik. Jadi, kita akan menjalankannya. Nah, berarti 22. Jadi, dia juga error ini harus pas gitu. Karena kita sudah menggunakan 2.222 di sini, jadi harus kita tidak perlu menggunakan 2 titik lagi di sini. Jadi kita hanya membutuhkan persen %f. Masuk pada bagian yang ketiga yaitu operator aritmatika, seperti halnya di CDSP, bahasa yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini adalah operator aritmatika yang biasa yaitu jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen atau modulus. Saya akan menjelaskannya pada display yang saya miliki, ya, atau Visual Studio Code. Maaf. Nah, di sini seperti biasa, kita tidak perlu menggunakan eh, bahasa prefix. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan bahasa seperti biasa, membaca dari depan ya. Di sini programnya akan eh, melakukan penjumlahan seperti biasa dengan integer B, A. Tetapi integer di sini telah dimasukkan pada code programnya seperti yang telah saya jelasin pada bagian yang pertama tadi. Di sini kita tidak perlu memasukkan
A sebanyak 3, masukkan B sebanyak 10 atau berapapun itu. Tetapi A-nya telah ditentuin pada bagian programnya. Nah, jadi di sini programnya akan otomatis eh, terjalankan atau dioperasikan gitu. Nah, sebagai contohnya saya akan mencontohkannya. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 kurang 3 sama dengan 1, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 dibagi 3 tidak bisa dan menghasilkan 0, 2 modulus 3 menghasilkan 2. Nah, ketika kita ganti di sini menjadi 4 dan 5, akan menghasilkan hasil yang lain tentunya, yaitu 4 tambah 5, 9, 4 kurang 5, min 1, dan seterusnya. Lanjut pada bagian operator pembandingan. Operator perbandingan di sini untuk membandingkan operan dan menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, berbeda dengan CSP, nilai true di sini akan menghasilkan angka 1 dan nilai false akan menghasilkan angka 0. Nah, definisi dan spesifikasi adalah integer yang telah dimasukkan pada program, B juga demikian, dan C adalah boolean. Nah, saya akan menjelaskan programnya pada Visual Studio Code yang saya miliki. Nah, di sini adalah ada beberapa program dengan kode yang telah diberikan pada modul Back 9 ya. Nah, di sini seperti biasa C sama dengan A. Apakah A itu sama dengan B? Nah, C apakah A tidak sama dengan B? C sama dengan apakah A lebih kecil dari B? C sama dengan apakah A lebih besar daripada B? C dan C adalah apakah C A lebih kecil sama dengan B, A lebih besar sama dengan B. Nah, itu adalah kode programnya. Nah, di sini A-nya sudah dimasukin, B-nya juga sudah dimasukin. Nah, program tersebut hanya menghasilkan output 1 dan 0, di mana 1 yaitu true dan 0 adalah false. Nah, kita jalankan, akan menghasilkan nilai berikut. Nah, apakah 2 sama dengan 3? Ya, akan menghasilkan nilai false karena jelas berbeda, yaitu 0. Apakah 2 tidak sama dengan 3 akan menghasilkan nilai true, yaitu 1. Apakah 2 lebih kecil dari 3 akan menghasilkan 1, yaitu true. Apakah 2 lebih besar dari 3 akan menghasilkan false, yaitu 0. Dan apakah 2 lebih kecil sama dengan 3 akan menghasilkan 1. Nah, kalau kita coba di sini misalnya 3, pasti ini akan menghasilkan nilai true dua-duanya. Ya. Nah, dia akan menghasilkan nilai true. Nah, itu adalah contoh aplikasi dari program atau codingan tersebut. Lanjut pada bagian yang kelima, yaitu operator assessment. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan atau kode program dari eh, program tersebut. Nah, di sini eh, sebenarnya program atau operator asesmen ini hampir sama dengan operator matematika. Di sini C akan ditambahkan dengan B, atau bisa kita lihat juga di pada kode atau operator yang ada pada modul. Di sini ada keterangannya, yaitu less sama dengan digunakan untuk menambahkan dua operan. Min sama dengan digunakan untuk mengurangkan, dan kali sama dengan mengalihkan, dalam membagi, dan ini adalah mencari modulus atau sisa bagi. Nah, saya akan menjelaskan pada Visual Studio Code yang saya miliki. Di sini
saya tadi telah menjelaskan beberapa dari kode program tersebut. Saya akan mencoba menjalankannya secara langsung. Nah, 2 sama dengan 3 akan menghasilkan nilai false atau nol. Nah, di sini adalah ada terdapat saya inilah kode programnya. Saya tadi salah mencarikan. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, hasil dari kode program tersebut akan hasil dari kode program tersebut akan menghasilkan nilai berikut, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 2 kali 3 sama dengan 6, dan 2 dibagi 3 sama dengan 0,67. Nah, mengapa bisa demikian, yaitu fungsi atau bilangan desimal, karena kita telah menggunakan fungsi float dan kita akan telah menggunakan eh, F juga seperti yang saya jelasin pada bagian awal. Kita di sini bisa menggunakan titik 2F, titik 3F, tergantung apa atau apa yang ingin kita eh, inginkan. Nah, masuk pada bagian yang keenam, yaitu operator logika. Operator logika adalah program yang digunakan untuk membuat keputusan pada suatu program yang bernilai true atau false. Definisi dan spesifikasi: A adalah sebagai integer, B adalah sebagai integer, dan C adalah sebagai boolean. Nah, di sini pada bagian realisasi C, saya akan mencoba menjalankannya terlebih dahulu dan akan menjelaskannya. Nah, di sini dia akan menghasilkan eh, hasil atau output sebagai boolean, yaitu true atau false, dengan true adalah bilangan 1 dan false adalah bilangan 0. Nah, di sini C. C sama dengan A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1. Nah, 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 akan menghasilkan nilai true. 2 lebih kecil dari 3 atau 2 lebih besar dari 1 akan menghasilkan nilai true. Mengapa demikian? Karena di sini dia tidak memerlukan 2 kandidat untuk benar, tetapi hanya memerlukan satu dari salah satu kedua fungsi tersebut atau kedua eh, syarat tersebut untuk memerlukan nilai true atau angka 1. Nah, di sini 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 akan menghasilkan nilai false. 2 lebih kecil dari 3 atau 2 lebih besar dari 1 juga akan menghasilkan nilai false. Masuk pada bagian yang ketujuh, yaitu operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang melakukan operasi pada bit-bit yang mewakili bilangan bulat. Nah, definisi dan spesifikasi dari operator bitwise yaitu A sebagai integer, B sebagai integer, dan C adalah sebagai integer. Nah, pada bagian realisasi LSP saya akan menjelaskan pada eh, Visual Studio Code yang saya miliki. Eh, Seperti biasa dibuka dengan include studio.h. Di sini dia akan menghasilkan atau membuat kode. Nah, terlebih dahulu kita akan menjalankan kode program tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode program tersebut, yaitu 2 dan 3. Dia akan menghasilkan nilai dari suatu bit, yaitu 2. Karena bit yang pertama diputar yaitu 2. Nah, ketika 2 garis lurus 3
Nah, ketika angka yang ini adalah satu atau sama, dia akan menghasilkan angka satu di sini. Nah, ketika di sini 2 dan 3 kan 2 ya, dua. Jadi dia akan menghasilkan angka 2. Nah, di sini 2 apakah A dan B sama? Nah, di sini kode programnya akan menghasilkan angka satu karena eh, nilai bit atau angka dari bit tersebut tidak memiliki jumlah atau angka yang sama. Nah, di sini adalah selanjutnya di sini adalah A akan digeser ke kiri sebanyak B. Nah, di sini kita akan menggunakan operasi biner, yaitu membagi bilangan tersebut dengan 2 sampai menjadi desimal. Nah, contohnya adalah 2. Biner dari 2 adalah, misalnya 2 dibagi 2 adalah, eh, 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, satu tersebut menghasilkan nilai nol. Jadi, nol akan kita pindahkan ke paling kanan. Nah, setelah itu satu tidak bisa dibagi dengan 2, maka akan menghasilkan nol lagi dan sisa satu. Dan nilai desimal atau nilai binar dari eh, 0 dari 2 adalah 0 eh, 100. Nah, ketika nilai binar tersebut digeser ke kiri sebanyak 3, dia akan menghasilkan nilai 1000. Nah, 1000 itu 1000 pada bilangan biner adalah 100, 100 atau 10.000, 10.000. 10.000 pada bilangan biner yaitu akan menghasilkan eh, angka 16. Atau angka 16 ini akan memiliki jumlah biner yaitu eh, 10.000. Nah, sama halnya pada bagian eh, yang kelima, di sini dia menggeser angkanya sebanyak 3 kali, tetapi karena yang kebalikannya, jadi dia menggeser angkanya ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, karena dia menggeser ke kanan sebanyak 3 kali, bilangan tersebut atau biner tersebut tidak memiliki angka pada bagian bilangan bulat. Jadi tidak memiliki angka atau bisa disebut dengan nol. Nah, pada bagian negasi 2, sebenarnya ini adalah kebalikan dari eh, 2 digeser ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, tetapi pada bagian 100 dia jadi dinegasi. Jadi 100 menjadi 001. Nah, 001 ini adalah bilangan biner dari -3. Kita lanjut pada bagian input dan output. Nah, di sini terdapat eh, input dan output. Nah, bedanya kode program input dan output ini pada seluruh program yang telah saya jelasin pada bagian yang pertama tadi. Di sini input memiliki integer setelah kita menjalankan eh, codingannya. Nah, contohnya seperti pada bagian ini, pada bagian struktur data. Nah, kan di sini tadi saya menjelaskan bahwa integer dari eh, kode program ini telah terdapat pada kode programnya yaitu X sama dengan 23. Nah, pada bagian input dan output ini, pada bagian input dan output ini, integer telah dipisahkan dan kita bisa bebas masukkan angka yang ada pada bagian integer tersebut. Nah, di sini bedanya telah saya jelasin tadi. Nah, di sini integer adalah umur. Nah, integer di sini kita akan memasukkannya setelah kode program kita jalankan. Nah, kita akan mencontohkannya.
Nah, 23. Berapakah umur kamu adalah eh, kalimat perintah atau kode perintah dari yang saya rendahin, dan kita di sini akan masukkan angka 23 dan angka umur kamu adalah 23. Ini adalah output dari program tersebut. Nah, ketika kita jalanin lagi, kita buat satu 10.000 atau ya 10.000, dia akan otomatis memprint 10.000. Nah, jadi perbedaannya di sini kita bebas memasukkan integer pada bagian kode program yang integernya beda. Tetapi pada bagian yang lain kita harus masukkan integernya terlebih dahulu pada kode program. Jadi di sini bedanya, eh, yang bisa mengotak-atik integer adalah sebuah atau seorang programmer, tetapi pada bagian di sini pengguna dapat mengotak-atik integernya. Tidak hanya seorang programmer yang dapat mengotak-atiknya ketika program tersebut telah jadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.